Halo semua, kembali lagi bersama Sir Billy di sini. Pernahkah kalian mendengar minuman isotonik? Itu tuh minuman yang mengganti cairan atau ion tubuh yang hilang. Nah, minuman tersebut menerapkan prinsip sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tekanan osmotik larutan. Apa itu tekanan osmotik larutan? Mari kita simak. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar A, B, dan C. Gambar A ini kondisi awal, di mana ada pipa U, yang di ruas kiri ini berisi molekul air, berarti ini adalah pelarut, sedangkan di pipa kanan ini berisi molekul air dan molekul zat terlarut, berarti di ruas kanan ini adalah larutan. Nah, kedua cairan ini dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel. Nah, membran semipermeabel ini adalah membran atau selaput yang hanya bisa dilewati oleh molekul air. Sekarang kita lihat gambar B. Ini kondisi kesetimbangan. Bila kita lihat, volume larutan ini bertambah, sedangkan volume pelarut berkurang. Artinya di sini terjadi perpindahan. Zat cair yang ada di ruas kiri berpindah ke ruas kanan. Nah, peristiwa ini disebut dengan osmosis. Sekarang kita lihat gambar C. Gambar C di sini kondisi B yang telah dikembalikan ke kondisi awal dengan cara diberikan tekanan. Tekanan luar yang diberikan ini sama dengan tekanan osmotik. Nah, peristiwa ini disebut peristiwa osmosis. Jadi, osmosis adalah berpindahnya molekul pelarut ke dalam larutan atau dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput atau membran semipermeabel. Sedangkan tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan atau tekanan dari luar yang diberikan pada larutan untuk menghentikan proses osmosis disebut tekanan osmotik. Sekarang mari kita pelajari cara menghitung tekanan osmotik yang diberi simbol P. P sama dengan M kali R kali T, atau P sama dengan mol per liter dikali R kali T, atau diuraikan lagi gram per mR dikali 1000 per mililiter dikali R dikali T. Keterangannya, P itu tekanan osmotik, satuannya atm atau atmosfer. M adalah molaritas, satuannya boleh M besar atau mol per liter. R adalah tetapan gas ideal, nilainya 0,082 liter atmosfer mol min 1 Kelvin min 1. T adalah suhu mutlak dalam Kelvin. 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Jika dua larutan yang berbeda mempunyai tekanan osmosis sama, disebut dengan isotonis. Dan larutan yang mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dari yang lain disebut dengan hipertonis, sedangkan hipotonis menyatakan keadaan di mana suatu larutan mempunyai tekanan osmosis lebih rendah dari larutan yang lain. Nah, berarti larutan isotonis tadi atau minuman isotonis adalah larutan yang berbeda tetapi mempunyai tekanan osmosis yang sama. Artinya larutan yang kita minum tersebut mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan cairan tubuh, sehingga mudah untuk diserap.
Selanjutnya, mari kita pelajari contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, hitunglah tekanan osmotik larutan 3,6 gram glukosa yang terlarut dalam 500 ml larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui MR glukosa sama dengan 180. Jadi kita tentukan dulu apa yang diketahui di soal. Pertama, diketahui 3,6 gram glukosa. Glukosa 3,6 gram. Selanjutnya 500 ml larutan. Mililiter larutan itu sama dengan 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. T sama dengan 27 derajat Celcius itu sama dengan 300 Kelvin. 27 ditambah 273. Selanjutnya terakhir MR glukosa 180. Yang ditanya adalah pi berapa? Oke, sekarang penyelesaian. Penyelesaiannya kita tulis dulu rumus pi. Pi sama dengan M dikali R dikali T. Nah, dari rumus ini R dan T telah diketahui, sedangkan M belum. Maka sekarang kita hitung M. Oke. Berarti M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter. Itu sama dengan 3,6 per 180 dikali 1000 per 500. Ini bila dihitung akan mendapat nilai 0,04 M. Oke, selanjutnya karena M telah diketahui, kita boleh langsung menghitung pi. Berarti pi sama dengan M dikali R dikali T sama dengan M 0,04 dikali R. R itu tetapan nilainya 0,082 dikali T. T itu 300. Maka ini sama dengan 0,984 atm. Ya. Jadi di sini berarti larutan ini proses osmotiknya itu akan terhenti bila diberi tekanan sebesar 0,984 atm. Oke, contoh soal yang kedua. Tekanan osmotik larutan yang mengandung 45 gram sukrosa per liter pada 0 derajat Celcius adalah 2,96 atm. Hitunglah massa molekul relatif sukrosa. Ya, jadi yang diketahui ...45 gram sukrosa. Sukrosa sama dengan 45 gram. Per liter pada 0 derajat Celcius. Per liter artinya per 1 liter. Volumenya mililiter larutan itu sama dengan 1 liter sama dengan 1000 mililiter.
pada 0 derajat Celcius berarti T sama dengan 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Berikutnya, nah di sini Pi telah diketahui. Pi sama dengan 2,96 atm. Nah, yang ditanya, hitunglah massa molekul relatif. Yang ditanya mR sukrosa itu berapa? Oke, selanjutnya penyelesaian. Kita tulis dulu rumus dari Pi. Pi sama dengan M kali R kali T. Nah, karena yang ditanya di sini adalah MR, MR itu ada dalam rumus M. Maka kita cari terlebih dahulu M. M dicari dari rumus Pi ini. Berarti M sama dengan Pi per R kali T sama dengan 2,96 per R 0,082 dikali T 273. Di sini M itu sama dengan 2,96 per 22,386 sama dengan 0,132 molar. Nah, bila M telah diketahui, maka kita bisa langsung menghitung gram. Kita tulis dulu rumus dari M. M sama dengan gram per mR dikali 1000 per mililiter. M itu sama dengan 0,132 sama dengan gram. Gramnya sukrosa 45 per mR. MR itu yang ditanya dikali 1000 per mililiter. Mililiter 1000 mililiter. 1000 mililiter. Nah, ini habis, berarti MR sama dengan 45 per 0,132. Ini didapat 340,9. Ya, demikian dua contoh soal, kiranya dapat dimengerti. 감사합니다. 기대해주세요.